Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dumateng para alim ulama sesepuh bini sepuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus kepada Takmir Masjid Agung Kauman Semarang Mbah Kiai Haji Hanif Ismail LC yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah di majelis ini yang insya Allah penuh barokah. Amin Allahumma amin. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang kita rasakan, yang kita rasakan, yang kita laksanakan, yang kita nikmati pada detik hari ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata bersyukur bukan hanya di lisan dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur bukan hanya kata alhamdulillah di lisan saja, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didasari dengan niat, dengan hati, dan dengan tindakan. Dengan hati kita bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati kita diberi kenikmatan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita, takwa kita bertambah, semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari hati, dari jasad, dari badan, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita bersyukur? Melalui badan, melalui jasad, yaitu bertambah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hari semakin bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong beribu-ribu umatnya yang mendapat syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini yang akan mengisi kajian menjelang buka puasa yaitu Ustazah Hikmah dari Pondok Pesantren Rodotul Quran. Langsung saja tempat dan waktu kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sing jawab salami kula tak dongokke rezekine lancar, panjang umur. Sing hatam, sing dereng hatam Al-Qur'an mugi-mugi enggal-enggal hatam. Amin. Cepak jodohe. Sing pedagang mugi-mugi dagangane laris manis. Amin. Sing nembe sakit mugi-mugi enggal-enggal waras. Amin amin. Mugi-mugi kita saged ziarah ten Mekah Madinah. Amin.
Mugi-mugi husnul khatimah. Wangsuli nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setunggal malih sunnah Rasul, innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah niku menyukai perkara yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Agung Semarang Bapak Ki Haji Hanif Ismail LC, yang saya hormati Ketua Masjid Agung Semarang dan selaku pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran Bapak Insinyur Kiai Haji Hamad Maksum Al-Hafidh, yang kita nantikan barokah doanya. Yang saya hormati Bapak Khairul Amin selaku pembimbing PKD Ponpes Raudhatul Quran, yang saya hormati panitia Takjilul Futur, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan tak lupa pula kepada santriwan santriwati yang menawan dan menarik hati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada sore hari ini kita semuanya masih mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis yang penuh barokah ini. Fa insya Allah, amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita haturkan ke baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo sareng-sareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga dengan salawat tadi kita semuanya diakui oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai fit dunya ilal akhirah kelak. Amin Allahumma. Ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan tema yang berjudul Rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua niku napa Mbak Kang ngertos mboten? Rukun Islam yang kedua niku napa? Nggih, salat. Yang pertama niku syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah niku syahadat yang pertama. Yang kedua niku pembahasan dari saya yaitu tentang salat. Di dalam agama Islam, orang yang masuk Islam namanya adalah orang muslim. Jadi orang yang masuk Islam itu namanya orang muslim.
Bukan Kang Muslim maupun Mbak Muslimah, tapi yang dimaksud di sini ketika seorang sudah menyandang predikat seorang muslim, maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Fahim tuh? Fahim. Nah, niku awake dhewe niku wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sebelum masuk ke materi wajib, mahwa wajib, apa sih yang dimaksud dengan wajib? Siapa yang tahu? Ngertos boten Mbak-mbak, Kang-kang? Wajib niku apabila kita melaksanakan sholat maka mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkan sholat maka kita akan mendapatkan dosa. Terus pertanyaan saya, kenapa kok seorang muslim itu diwajibkan melaksanakan sholat, dan apa sih manfaatnya? Kenapa? Dalam bahasa Inggrisnya itu why. Kenapa? Ngertos mboten Mbak-mbak? Ngertos mboten? Why. Kenapa kita disuruh sholat? Mboten ngertos? Kang-kang. 5 ada. Kenapa kita disuruh sholat? Kang-kang ngertos mboten? Mboten ngertos. Nggih. Nak mboten ngertos tak kasih tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihin nasu yaumal qiyamati sholatu." Artinya, pertama kali amal atau aktivitas manusia yang akan dipertanggungjawabkan besok di yaumil hisab atau hari perhitungan di hari kiamat, yaitu tentang sholat. Tentang napa Mbak Kangkang? Tentang sholat. Terus faida fasadat sairu a'malihi. Apabila sholatnya baik, maka amalnya juga baik. Nggih napa nggih? Nggih. Terus faida fasadat sairu a'malihi. Apabila amalnya jelek, apabila sholatnya jelek, maka semua amalnya juga dianggap jelek. Nggih napa nggih? Nggih. Sholat niku menjadi barometer tolak ukur buat manusia. Apakah manusia itu baik atau buruknya bisa dilihat dari aktivitas sholatnya. Fahim dong? Fahim. Nah, jika sholat menjadi barometer menurut manusia, maka menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarpun rupanya jelek, posturnya pendek, hidungnya pendek, kulitnya hitam, itu lebih baik sholatnya yang pendek. Sholatnya itu lebih baik sholatnya yang posturnya pendek dan jelek daripada yang gagah tapi sholatnya gegabah. Nggih napa nggih? Nggih. Jadi jenengan sing rumangsa apa niku sing wis cendhek, elek, ireng niku mboten usah terus napa niku? Terus cilik atine niku mboten. Mergo napa? Allah itu tidak memandang dari segi posturnya, tapi Allah niku memandang dari sholatnya yang teratur. Nggih napa nggih? Nggih. Lebih baik lagi kalau orangnya itu gagah perkasa, cantik jelita, terus bisa menjaga sholatnya dengan tertata. Nggih napa nggih? Nggih. Niku napa mau? Kenapa kita disuruh sholat? Kenapa kita disuruh sholat? Karena sholat itu menjadi amal yang pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa sih manfaatnya kita disuruh sholat? Siapa yang tahu? Mbak Kangkang ngertos mboten? Mboten ngertos? Nggih.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata sak temene ibadah sholat iku tanha nyegah apa sholat anil fahsya'i saking agawe elek wal munkari lan nyegah agawe kemungkaran. Jadi artinya apa? Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. You understand? Yes, nggih. Niku jelas bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu adalah ritual persembahan makhluk kepada Sang Khalik yang merupakan suatu kewajiban. Dan salat itu menjadi landasan yang kedua setelah syahadat. As-salatu imaduddin. Salat niku menjadi tiangnya agama. Nggih napa nggih? Mari kita cobalah berangan-angan sendiri. Sudah tertibkah salat kita? Sudah baikkah salat kita? Sudah napa dereng? Dereng. Ya, digenepke nggih 5 waktu. Sudah baikkah salat kita 5 waktu terkontrol semuanya? Sehingga tidak belang-belang kayak si bolang lantur kemana-mana, si bolang si bocah hilang, si bocah petualang. Nggih napa nggih? Aja ngantek awake dhewe iki salate bolong-bolong nggih. Karena salat niku adalah wajib. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa ada penggalan cerita tentang penduduk neraka Sakor. Ngertos mboten neraka Sakor niku napa? Ngertos mboten mbak-mbake Kang-kang ngertos mboten? Mboten, nggih. Ceritanya niku ngeten. Setelah melalui pengadilan perhitungan amal, besok di hari kiamat niku malaikat niku jalan-jalan, mlaku-mlaku, ngertos mboten jalan-jalan niku mlaku-mlaku. Bertemu dengan penduduk penghuni neraka Sakor. Malaikat niku bertanya, "Masalakakum fi Sakor?" Apa jawabannya? Ngertos mboten? Masalakakum fi Sakor? Ngertos mboten? Artinya niku apa yang menyebabkan kalian semua masuk neraka Sakor? Mboten ngertos nggih jawabane nggih. Karena kula njenengan insyaallah nggih ahlul jannah semuanya. Amin. Allahumma amin. Jawabannya niku ngoten penduduk neraka Sakor. Qalu lam naku minal musallin. Apa artinya? Kami semua niku termasuk grup-grup yang tidak melaksanakan perintah sholat. Nah niku penduduk neraka Sakor niku napa? Penduduk yang tidak melaksanakan perintah sholat. Malaikat bertanya lagi, loh, kenapa kok kamu tidak melaksanakan sholat? Bukankah Tuhanmu telah mengutus Nabi dan Rasul yang membawa risalah Nabi? Bukankah sudah ada perintah sholat dari nabimu? Para neraka Sakor menjawab, iya, oke. Malaikat membentak, terus kenapa kamu tidak melaksanakan perintah sholat? Neraka Sakor menjawab, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jawab neraka Sakor ngeten. Terus malaikat bertanya lagi, loh ditanya kenapa kok kamu masuk neraka Sakor? Tapi lumayan juga suaramu, coba diulangi. Subuh kesiangan, duhur kerepotan,
asar perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Nggih napa nggih? Nggih. Lalu malaikat lalu neraka sakor itu menjawab, iya, oke. Lalu malaikat niku menjawabnya, inilah balasanmu, gubrak. Langsung disiksalah para ahli penghuni neraka sakor. Karena apa? Karena tidak melaksanakan perintah sholat. Karena apa? Karena di dunianya tidak melaksanakan perintah sholat. Nggih napa nggih? Jangan pengen mboten mlebu neraka sakor. Mboten nggih? Nggih, nak mboten pengin jadinya kalian semua harus melaksanakan sholat 5 waktu. Nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, apa meneh dagangane laris, durung salat ngakune uwis. Monggo sareng-sareng salatullah salamullah ala tuha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi wong tani, salate digawe lali, apa meneh wayahe tandur, salate diundur-undur. Salatullah salamullah ala tuha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi pejabat, salate terkadang telat, apa meneh wayahe rapat, salate diloncat-loncat. Monggo sareng salatullah salamullah ala tuha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari selawat tadi kita dapat mengambilnya, profesi apapun kita, pedagang, petani, pejabat, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Serepot apapun, secapek apapun, kita jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Marilah kita perbaiki sholat kita masing-masing. Yang belum genap, genapilah menjadi 5 waktu. Yang belum sempat berjamaah, jamaahlah di musalla atau di masjid. Niki niku bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat, penuh berkah. Jadi kita itu jangan disia-siakan di bulan Ramadan ini. Kita harus nopo fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti apa? Seperti banyak-banyak membaca Al-Quran. Seperti apa lagi? Berzikir, bersolawat, dan masih banyak lagi amal-amal yang lainnya. Nggih napa nggih? Di bulan Ramadan niki enten salat yang pahalanya niku lebih baik 1000 bulan. Napa niku sinten sing ngertos? Lebih baik dari 1000 bulan niku napa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, niku kan sholat. Jadi jangan sampai kita niku sia-siakan waktunya di bulan Ramadan niki. Di bulan Ramadan juga, di bulan niki diturunkannya Al-Qur'an pada tanggal 17 Ramadan. Nggih napa nggih? Nggih, bulan Ramadan niki Masya Allah nggih, bulan yang mulia. Yuk kita tingkatkan ibadah kita. Kita masih di awal bulan Ramadan, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Nggih napa nggih? Jadi kembali ke tema saya tentang sholat. Jadi kalau ditanya apa sih manfaatnya kita melaksanakan perintah sholat, apa tadi? Paham boten tadi yang saya sampaikan? Paham boten? Fahim tuh? Fahimna. Jadi sholat niku manfaatnya apa? Untuk kesejahteraan diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Nggih napa nggih? Nggih. Jika di dunia salat niku berguna dalam kehidupan kita anil fahsya iwal mungkar, maka di akhirat salat niku dapat menyelamatkan kita dalam jembatan Syiratal Mustaqim, sehingga kita tidak sampai tergelincir dalam neraka sakor. Amin, 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 Allahumma amin. Mudah-mudahan sholat kita semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan sholat kita semakin hari semakin baik. Dan mudah-mudahan salat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian pada sore hari ini insya Allah kita bisa mengambil apa yang disampaikan oleh Ustazah Hikmah tadi mengenai sholat. Kenapa sholat itu kenapa sholat itu penting? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustazah Hikmah. Saya ingin mumpung ini masih ada waktu sebentar. Ini ada yang bertanya, kalau sholat itu sudah menjadi sholat kita itu baik, ketika sholat sudah melaksanakan sholat, tapi kok masih maksiat, itu gimana? Kan gitu.
Ada yang bertanya seperti itu. Karena apa? Sholat itu bukan hanya sekedar sah atau dan tidak sahnya saja. Kalau menggunakan sah dan tidak sahnya saja, sholat dengan menggunakan sarung segini untuk laki-laki itu sah. Tapi ada apa enggak kan gitu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, jangan mencari sah dan tidak sahnya saja, tapi mencarilah bekas atau labete ketika kita melaksanakan sholat itu. Kalau sudah ada labete, wis ana bekase ning ati, maka insya Allah kepribadian kita akan menjadi lebih baik. Jadi bukan hanya sekedar Allahu Akbar sah, yo sah, tapi bekas yang dicari itu bukan hanya sahnya saja, tapi yang dicari itu adalah bekas atau labete apa yang kita lakukan ketika sholat itu. Kalau itu sudah tercapai, fa insya Allah semua tingkah laku kita, semua ibadah kita akan menjadi baik. Mungkin itu tambahannya. Mari kita mumpung ini menjelang buka puasa, salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjelang buka puasa. Itu adalah salah satu doa yang Allah taala tidak mungkin, mustahil Allah taala menolak doa seorang hamba ketika menjelang berbuka puasa. Maka oleh sebab itu mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk lisan kita, hati kita, pikiran kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Stop ngibahi dhisik, stop ngrasani dhisik, sing ngrasani stop dhisik. Karena apa? Eman-eman kita wis menahan haus, menahan lapar ba'da subuh sampai maghrib, wong cuma entuk ngibahi tok kan eman-eman. Saemane-mane. Oleh sebab itu waktu-waktu berbuka puasa adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayo awake dhewe berdoa menurut hajat awake dhewe berdoa menurut apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semoga lagi nih, tapi pasti. Mbuh kapan ngijabahe kan ra ngerti to. Sepenting pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbuh kapan ngijabahi, mbuh kapan enggak, itu bukan urusan awake dhewe. Sepenting awake dhewe berdoa, tugas awake dhewe seorang hamba ki cuma berharap, berdoa, berikhtiar. Sing kae niku Allah Subhanahu wa taala mbuh kapan wektune ora arti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi mawajidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhatik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jasad wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khair fil hayati wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma
اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكر عبادك اللهم أعني على ذكرك وشكر عبادك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما صغيرا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من Ya akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.